Salam untuk sahabat ternak semuanya. Jadi kali ini yaitu tips cara berternak bekicot. Bekicot banyak dijumpai di semak-semak di sekitar rumah, di bawah rerumputan, di pohon pisang, dan juga di tempat-tempat yang lembab lainnya. Hewan ini bisa juga banyak yang menganggap hewan ini hama karena juga sering merusak tanaman. Nah, bekicot ini yang konon berasal dari Afrika ini sering dimusnahkan begitu saja. Selain karena suka merusak tanaman, bekicot juga dianggap hewan yang menjijikkan. Padahal hewan ini dapat dimanfaatkan oleh manusia, misalkan sebagai pakan ternak ataupun buat konsumsi, yaitu diolah untuk menjadi makanan yang lezat. Nah, bekicot ini sangat potensial dikembangbiakan sebagai pakan ternak ataupun sebagai pakan manusia. Diolah sebagai keripik, sebagai sate bekicot, sebagai sop bekicot, dan olahan bekicot lainnya yang sangat nikmat dan juga gurih. Nah, manfaat bekicot itu sangat banyak teman-teman untuk khasiatnya. Nah, untuk khasiat bekicot bisa dicek di Google. Nah, syarat lokasi ataupun tempat yang baik untuk ternak bekicot. Jadi bekicot adalah hewan yang mudah sekali diternak. Dengan pemilihan lokasi yang paling sesuai untuk bekicot, perlu dilakukan syarat lokasi ternak bekicot, yaitu tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, yaitu tempat yang lembab dan juga basah. Jadi pilih juga lokasi yang tanahnya itu banyak mengandung zat kapur, karena penting dalam pembentukan cangkang. Kemudian masalah pembuatan kandang bekicot. Jadi bekicot dapat diternak pada lubang tanah, bisa juga pada kotak kayu, bisa juga pada bak semen ataupun drum, dan juga wadah lainnya. Nah, pada bagian lantai, jika kalian menggunakan semen, maka kandangnya itu dilapisi tanah setebal sekitar 30 cm dan juga ditambahkan cacing supaya tanah itu tetap gembur. Nah, selain itu cacing tanah juga berfungsi membersihkan kotoran bekicot. Pada bagian atas kandang dipasang juga kawas kasa supaya bekicot itu tidak keluar dari kandang. Nah, supaya bekicot itu berkembang biak dengan baik, usahakan kandang selalu lembab dan juga teduh dengan suhu kisaran 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, untuk pemilihan indukan bekicot, jadi kalian harus memilih indukan bekicot yang baik dan juga benar. Pemilihan induk bekicot yang akan diternak itu wajib dilakukan karena akan menentukan apakah ternak bekicot yang dikembangbiakan ini berhasil atau tidak nantinya. Nah, bekicot yang akan dijadikan indukan sebaiknya bekicot yang secara fisik itu tidak cacat dan juga telah dewasa. Nah, ciri-ciri bekicot dewasa itu panjang cangkangnya minimal 6 sampai dengan 7 cm. Nah, untuk beratnya kurang lebih 70 gram. Calon indukan bekicot dapat diperoleh di alam liar, yaitu bekicot liar yang banyak dijumpai di perkebunan. Nah, untuk pemeliharaan ternak bekicot, jadi kepadatan per meter persegi itu maksimal 80 ekor bekicot dewasa. Nah, untuk anak-anak sekitar 100 sampai 50 ekor untuk per meter persegi ya. Nah, untuk indukan kemudian dimasukkan ke dalam kandang pada malam hari, diletakkan pada tempat yang dekat dengan pakan. Nah, untuk pakan bekicot sendiri itu disediakan sepanjang waktu. Makanan kesukaan bekicot itu berupa daun-daun segar, sayur-sayuran, misalkan kol, kangkung, bayam, sawi, daun singkong, dan juga berbagai macam buah-buahan seperti buah-buahan pepaya, mangga, dan semua buah-buahan bekicot itu pasti doyan. Nah, bekicot itu sendiri dapat berkembang biak dengan baik pada tempat yang lembab dan juga teduh. Oleh karena itu, usahakan kandang bekicot tidak terkena sinar matahari secara langsung. Apabila kondisi kandang kurang lembab, bisa disiram dengan air seperlunya. Kandang dibuat sedemikian rupa agar tidak dimasuki hewan lain
ataupun pemangsa bekicot. Kemudian untuk masa reproduksi bekicot, walaupun bersifat hermafrodit ataupun memiliki dua alat kelamin, bekicot tetap melakukan perkawinan dengan bekicot lainnya yang biasa dimulai pukul jam 9 malam hingga jam 6 pagi. Jadi pada masa kawin bekicot itu biasanya malam hari, dan bekicot lainnya itu biasanya akan menyingkir ke tempat yang lebih aman dan bertelur di sembarang tempat. Biasanya pada musim hujan yang tinggi itu akan memperbanyak aktivitas perkawinan bekicot karena mampu meningkatkan kelembaban dan juga menurunkan suhu udara. Selama hidupnya, bekicot memiliki 3 periode bertelur dengan selang waktu 6 bulan. Dalam satu periode bertelur, bekicot itu mampu menghasilkan 100 sampai dengan 200 ekor butir telur. Kemudian untuk perawatan telur dan juga anakan bekicot, jadi setelah bekicot itu kawin dan juga bertelur, induk bekicot sebaiknya dipindahkan ke kandang yang lain dalam waktu 5 sampai dengan 15 hari. Biasanya telur itu akan menetas. Nah, anak bekicot yang baru menetas akan tinggal di dalam tanah selama 5 sampai dengan 15 hari. Nah, setelah itu anak bekicot perlu diberi makan buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang dihaluskan. Kemudian yaitu pemisahan anak bekicot ke kandang pembesaran. Jadi setelah 2 sampai dengan 3 bulan, anak bekicot itu diletakkan pada kandang pembesaran dan diberikan pakan seperti bekicot dewasa. Bekicot membutuhkan zat kapur untuk tumbuh dan pembentukan cangkang, sehingga diperlukan penambahan kapur dalam pakan yang diberikan mulai umur 4 ataupun 5 bulan. Bekicot aktif pada malam hari sehingga pemberian pakan dilakukan pada waktu sore hari. Nah, kemudian setelah semuanya dewasa, maka kita saatnya untuk panen bekicot. Bekicot dapat dipanen ketika berumur 5 sampai dengan 8 bulan. Panen bekicot dilakukan dengan cara memungut satu persatu, kemudian disimpan pada kotak kardus ataupun kotak kayu, kemudian disiram dengan air untuk membersihkan kotoran yang menempel pada cangkang bekicot. Untuk mempermudah pemanenan, sebaiknya panen dilakukan pada malam hari. Bekicot diberi pakan yang telah dicampur dengan terasi. Karena apa? Karena aroma tajam terasi akan menarik bekicot untuk berkumpul dan mempermudah pemanenan. Nah, untuk harga 1 kilo bekicot itu tergantung daerah kalian ya. Kalau untuk dikonsumsi untuk manusia di tempat-tempat warung makan bekicot itu 1 kilogramnya itu sekitar 40.000 sampai dengan 50.000 untuk 1 kilogram bekicot. Jadi sangat menjanjikan ya teman-teman. Selain untuk pakan ternak, juga untuk konsumsi manusia. Nah, sebaiknya kalian berternak bekicot karena sangat menguntungkan. Semoga info ini bermanfaat.